Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersama saya Melia Baskarani, tentunya dalam program Indahnya Kebersamaan, Indahnya Islam. Hari ini kita akan membahas tema tentang Ibnu Khaldun, Bapak Sospol Dunia. Tentu saja bersama saya sudah ada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Prof, hari ini kita bahas tentang Ibnu Khaldun. Seperti yang episode sebelumnya sudah kita sering jelaskan bahwa ilmuwan dunia ini, ilmuwan Islam ini sangat banyak. Salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Sampai beliau dikenal sebagai bapak sosiologi di kalangan umat Islam. Nah, kalau dari pandangan Prof sendiri ini, Ibnu Khaldun tuh gimana Prof? Ya, pertama saya ingin berikan supporting dulu kepada SCTP ini ya. Saya kira memang SCTP ini pinter ya. Saya bukan memuji ya, memilih topik-topik yang kelas menengah atas lah. Jadi ini yang saya kira memang perlu kita jadikan topik memang. Selama ini kan kita hanya monoton hal-hal yang sifatnya normatif aja. Tapi kita tidak mengantarkan masyarakat itu untuk memahami akar historis Islam itu seperti apa sebetulnya. Sehingga kita kenal Islam itu ya teroris, Islam itu pemalas, Islam itu konsumtif, ya Islam itu ya terkebelakang. Dengan memperkenalkan ilmuwan Islam seperti yang diperkenalkan oleh SCTP ini, itu luar biasa ya. Ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga kita akan disadarkan oleh SCTP bahwa jangan melupakan sejarah. Sejarah di pertengahan, abad pertengahan itu adalah sejarah Islam sebetulnya. The Golden Age of Islam itu muncul. Nah, satu di antara tokoh yang kita akan bahas ini adalah Ibnu Khaldun. Coba bayangkan kalau kita berhitung tentang tahun 1332, ya, tahun kelahiran Ibnu Khaldun, dunia barat pada waktu itu belum bisa ngapa-ngapain, ya kan? Amerika belum ada pasti. Nah, tapi Ibnu Khaldun sudah hadir. Ibnu Khaldun itu mau dilihat dari segi ilmu sejarah, dia seorang historiographer ya kan. Dilihat dari segi pandangan sosiologi, dia juga sangat bagus. Kalau kita lebih mikro lagi, pandangan politiknya juga sangat spesifik. Nah, itulah Ibnu Khaldun. Kita lihat karya-karyanya Ibnu Khaldun itu ya. Nggak percaya kalau ada orang yang hampir 1000 tahun yang lampau menulis satu buku yang namanya Muqaddimah. Acknowledgement atau pendahuluan. Pendahuluannya saja bukunya Al-Ghazali itu satu buku tersendiri berapa itu ya? Ada sekitar 400 halaman. Pendahuluannya 400 halaman. Muqaddimah itu ya. Dan isinya itu sangat padat. Itulah tipikal orang-orang yang nulis pada waktu itu, seperti generasi sebelumnya juga ada Ibnu Arabi, ada Al-Ghazali. Tidak ada redundant. Apa itu redundant ya? Mubazir kalimat, mubazir kata-kata. Redaksi yang ditulis oleh Muqaddimah oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah itu berkerut kening kita ya. Bagaimana orang semasa itu tanpa komputer ya, tanpa laptop, tanpa internet, tanpa jaringan. Kok bisa gitu? Bisa ya. Perbandingan keilmuan dunianya juga sangat kuat. Ya, kemudian juga sosiologinya seperti mengcover semua peristiwa. Nah, kalau kita lihat urutan-urutan sejarah Islam terutama kan, ini kan tahun kelahirannya saja 1332. Berarti itu Turki Utsmani sudah mulai, ya artinya Baghdad sudah runtuh ya. Kita lihat dulu Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah itu umur 5 tahun ya, runtuhnya Baghdad. Jadi Ibnu Taimiyah itu dia menyaksikan kepala umat Islam itu dijadikan piramid oleh hulagukan. Bayi, perempuan, laki-laki di tengah perkotaan itu dibikin piramid berapa ribu kepala umat Islam pada waktu itu. Nah, Ibnu Taimiyah itu menyaksikan peristiwa itu, maka itu jalan pikirannya pun juga seperti itu. Ya, setiap orang itu kan anak zamannya. Ibnu Taimiyah hidup dalam masa pergolakan politik seperti itu, maka itu buku-bukunya Ibnu Taimiyah itu pemurnian dan sebagainya kan. Fi Dilalil Quran, Syekh Qutb menulis kitab tafsirnya yang sangat tebal itu, Fi Dilalil Quran, sampai ada ulama tafsir mengatakan itu lebih merupakan pengalaman pribadinya Syekh Qutb, bukan tafsir.
Karena memang dia menyaksikan bagaimana penjajah itu kejinya ya di abad ke-18-19 itu. Nah kita lihat Ibnu Khaldun, dia juga sangat menguasai persoalan. Pasti bacaannya bagus, mungkin juga peneliti ya, mungkin kemana-mana. Karena dia membaca timbul tenggelamnya dunia Islam, bangkitnya dunia Islam itu kapan, runtuhnya runtuhnya umat Islam itu, negara-negara atau bangsa-bangsa Muslim itu kapan. Maka itu dia tulis dalam mukadimah itu ya. Di situ dia bagi 4 generasi. Ada